ada suara saya yang kurang jelas, silakan langsung raise hand, unmute untuk bertanya, silakan. Jadi kalau saya lebih fleksibel aja. Nah, terus terkait materi kita hari ini, jadi sebenarnya kita ini kan mata kuliahnya namanya Information Security and Assurance. Sebenarnya apa sih mata kuliah itu? Jadi mata kuliah itu mengajarkan teman-teman mahasiswa di sini itu bisa mengamankan suatu data. Nah, jadi data yang nantinya akan dikirimkan itu tidak semerta-merta dalam tanda kutip, saya bukan ngomong ini ya, gitu ya, dalam tanda kutip datanya telanjang, ibaratnya gitu. Nah, tapi sebenarnya datanya ini di sini ingin kita sembunyikan agar data tersebut itu tidak bisa terbaca oleh orang lain. Nah, kira-kira bagaimana teknikalnya? Karena ini masih week kedua, maka yang akan kita bahas di sini masih berkaitan dengan introduction. Nah, introduction berkaitan dengan metode yang nanti akan kalian gunakan itu apa. Nah, di sini kita akan belajar apa itu kriptografi. Oke, saya record dulu ya, sorry. Yang kemarin recordingnya belum ya? Nah, yang ini ya. Jadi, apa sih kriptografi itu? Ini materi sekali lagi sudah saya upload di ULS ya. Nah, kriptografi. Sebenarnya istilah kriptografi itu terdiri dari bagian pembendaharaan kata. Ada istilah kriptologi, ada istilah kriptografi, ada istilah kriptanalisis. Oke ya, Bu, kenapa materinya kok bahasa Inggris? Nah, mungkin ada yang tanya, kita kan bukan KPZ, kita KPB, kenapa bahasa Inggris? Kalian cari materi berkaitan dengan kriptografi, itu rata-rata bahasa Inggris. Saya akan berusaha menerjemahkan dengan bahasa yang bisa kalian pahami, gitu ya. Jadi tidak apa-apa, sementara materinya bahasa Inggris, nanti kuisnya pun akan beberapa menggunakan bahasa Inggris, gitu. Nah, kriptologi, ya kalau di sini from ancient Greek gitu ya, saya tidak bisa bacanya gitu ya, kriptos, hidden, kalian juga sering dengar kata-kata kripto, nah itu kan sering ya didengarkan. Nah di sini kriptologi itu merupakan suatu praktis dan studi, suatu teknik untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Jadi nanti ada dua istilah. Ada istilah enkripsi, ada istilah dekripsi. Apa itu Bu enkripsi dan dekripsi? Nanti akan saya bahas. Oke. Lalu ada kriptografi, ya. Kalau kriptologi ini suatu teknik atau suatu metode, suatu praktek untuk mengenkrip dan mendekrip data. Kalau kriptografi ini merupakan suatu bagian ilmu. Biasanya nanti kalau kalian memang mendalami pelajaran ini gitu ya, atau bidang ini berhubungan dengan security, kalian bisa lanjut lagi ke S2 atau S3. Itu merupakan salah satu bagian computer science and mathematics. Nah, hari ini nanti kita akan belajar sedikit matematika ya. That focus on technique for secure, untuk mengamankan suatu komunikasi antara dua part, di mana part ketiga is the present, di mana metode ini itu berbasis enkripsi, dekripsi, signing, tanda tangan, atau nanti ada di materi di week ke-5 atau ke-6 itu istilahnya digital signature, signing, generating of pseudo random number. Ya, jadi istilah enkripsi, dekripsi ini terbentuk dari apa? Dari perhitungan matematika sebenarnya. Dan dari acak-acak, ya jadi angka yang diacak-acak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kriptanalisis, kriptanalisis ini merupakan suatu metode untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu sistem kriptografi secara ilegal. Nah, ini tugasnya si hacker-hacker. Nah, secara ilegal, bukan secara legal ya. Itu merupakan kriptanalisis. Jadi harus tahu bedanya. Apa itu kriptanalisis, apa itu kriptografi, dan kriptologi. Gitu ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang tradisional ibaratnya. Jadi sebelum kalian masuk ke metode kriptografi yang
modern, di sini saya jelaskan dulu yang tradisional. Jadi yang tradisional saya cuma batasi 2. Nanti Kaisar Shivciper sama nanti yang berikutnya. Jadi cuma saya batasi 2. Enggak banyak, sebenarnya banyak. Ada multiplication, ada dan lain sebagainya. Saya cuma membatasi untuk yang Kaisar Shivciper. Nanti yang satunya saya lupa apa namanya. Nah, gitu. Jadi historinya kriptografi sebelum adanya metode-metode yang sekarang ini banyak macamnya, itu pertama-tama itu ditemukan oleh si Julius Caesar. Nah, namanya itu ya Caesar itu tadi, Ciper. Nah, Ciper ini apa sih Bu? Ciper itu merupakan, jadi nanti ada blok diagramnya gitu ya. Ciper ini merupakan output hasil setelah kita melakukan proses enkripsi. Jadi mungkin saya belum menjelaskan apa sih Bu enkripsi, apa itu dekripsi. Enkripsi X ini merupakan original message. Oke. Original message yang belum kita sembunyikan. Misal X ini katakanlah di sini ya. Jadi misal katakanlah X di sini ini merupakan informasi halo apa kabar gitu ya. Nah, halo apa kabar ini di sini merupakan suatu plain text atau original message. Jadi istilahnya 2. Jadi message yang belum kita apa-apakan, karakter asli atau karakter sesungguhnya itu disebut 2 istilah ini, plain text dan original message. Nah, ketika karakter ini sudah kita bungkus, karakternya nanti bukan halo apa kabar lagi, sudah diacak-acak ibaratnya gitu ya. Jadi karakter-karakter aneh, jadi orang lain itu membaca nggak ngerti. Sebenarnya kamu ngirim apa sih? Saya nggak tahu. Nah, itu akan dilakukan proses yang namanya enkripsi. Oke, jadi dilakukan proses yang namanya enkripsi. Proses untuk membungkus ini tadi. Jadi ini dibungkus. Halo apa kabar? Itu namanya enkripsi. Outputnya apa, Bu? Outputnya merupakan suatu cipertext. Oke, jadi nanti kalau saya bolak-balik ngomong cipertext-nya apa? Plain text-nya apa? Saya akan sering menggunakan 2 istilah itu. Nah, output dari proses enkripsi itu dinamakan cipertext. Nah, enkripsi ini metodenya macam-macam. Ini metode yang pertama kita menggunakan yang namanya Caesar Shivciper. Nah, terus yang namanya dekripsi itu apa? Dekripsi itu ingin mengembalikan orang, kamu misal Alice gitu ya, Alice mau kirim ke Bob. Alice ini mau mengirimkan karakter halo. Nah, ketika proses pengiriman yang dilakukan oleh Alice, ini halo ini nanti nggak ngirimnya sesungguhnya halo. Bisa jadi aloha gitu, dan lain sebagainya. Nah, Bob ini nanti nggak ngerti, kamu ini ngomong apa sih aloha? Nah, otomatis di Bob, agar Bob ini mengerti apa yang dikirimkan oleh Alice, maka di sini dia akan melakukan proses dekripsi atau mengembalikan pesan yang sudah dienkripsi. Itu dinamakan sebagai dekripsi. Itu ya. Oke, jadi enkripsi itu menyembunyikan, itu ibaratnya. Dekripsi mengembalikan pesan yang sudah tersembunyi atau mendekripsi cipertext menjadi original message atau plain text. Nah, di sini ada ya istilahnya Caesar Ciper. Sekarang kita masuk ke metodenya. Apa itu Caesar Ciper? Caesar Ciper itu dinamakan setelah Julius Caesar menggunakan proses shifting of tree A becoming D when encrypting and D becoming A when decrypting. Jadi ada proses yang namanya shifting, pergeseran. Sebenarnya Caesar Shivciper ini macam-macam ya metodenya, bisa menggunakan proses pergeseran. Kalau cara manualnya nanti ada bloknya, jadi digeser. Bisa menggunakan perhitungan. Kalau saya lebih enak pakai perhitungan.
Jadi kalian nggak ngawang geser-geser itu gimana, kesulitan gitu ya. Kayak contoh, halo apa kabar, ini ya. Halo gitu aja deh. Halo ini kalian geser sebanyak 3. Jadi H itu nanti posisinya kalau ini saya kasih notasi 1, 2, 3, 4. H ini akan pindah posisinya ke 3. Oh sorry, dia kan 1 ke 3 ya, A ke D. Berarti 1 ke 4. Berarti H itu posisinya akan di sini. 2 ini nanti akan bergeser muter gitu, jadi keliling gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, Kaiser Shift Chipper, alangkah lebih enak kalian menggunakan perhitungan ini saja. Nah, ada istilah K. Apa itu K? K itu key atau kunci. Jadi kita ingin menyembunyikan pesan, kita itu perlu yang namanya kunci. Agar pesan kita itu terhide atau terhidden dari orang-orang lain di sekitar kita. Nah, seperti apa contoh perhitungannya, Bu? Oke, kita geser ke slide berikutnya. Nah, ini lebih enak memang pakai ini, pakai matematika. Sebenarnya ada juga yang pakai shifting seperti ini. Contoh ini yang saya ngomongin shifting dulu deh. Nanti kita mundur lagi ke slide sebelumnya. Contoh ini ya, A, B, C, D, E, F. Proses enkripsinya, A akan pindah ke sini, ya kalau kalian lihat, terus B ke sini, C ke sini, dan seterusnya. Jadi contoh ini, Internet Society Ghana chapter, ini dia akan melakukan proses shifting. Nah, kalian kan susah membayangkannya seperti apa. Kalau yang memang ibaratnya logikanya main, ya nggak masalah pakai ini. Kalau saya memang lebih enak pakai real matematik. Seperti apa, Bu, matematikalnya? Nah, kalian lihat ini dulu. Ya, jadi huruf itu kan ada A sampai Z. Oke. Kita buat value-nya A itu 00, dari A itu 00, Z itu 25. Oke. A besar juga kita notasikan jadi 00 dan Z ini 25. Bu, bagaimana dengan yang angka? Untuk saat ini angka tidak dimasukkan terlebih dahulu, khusus Kaiser Shift Chipper. Jadi karena ini masih metode yang jadul, belum simbol, bagaimana Bu dengan simbol, bagaimana dengan yang lain, itu tidak dimasukkan dulu. Karena memang ini fokusnya masih hanya karakter. Masih ibaratnya abjad, huruf abjad, A sampai Z, baik A besar maupun A kecil. Baik huruf kapital maupun huruf yang biasa. Oke, huruf kecil. Jadi gitu. Simbolnya adalah plain text-nya ini A kecil sampai Z kecil dan A besar sampai Z besar. Oke ya, value-nya sama, 00 sampai 25. Oke. Nah, ini tadi gambarannya. Plain text akan dihitung menggunakan rumus P. P-nya value-nya dilihat dari sini. Oke. Terus key ini biasanya diketahui. Kalau di soal tidak diketahui, langsung kalian asumsikan 3. Karena konsep teorinya si Kaiser Shift Chipper itu with a shift of 3. Berarti kalau 3 berarti key-nya sama dengan 3. Kalau dia tidak diketahui. Tapi kalau saya mau bikin suatu sistem Kaiser Shift Chipper, tapi dia menggunakan key-nya 5, ya enggak masalah. Gitu. Oke ya. Oke ya, jelas ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau di soal key-nya tidak diketahui, silakan kalian gunakan 3, tapi kalau di soal key-nya diketahui, silakan kalian gunakan key yang diketahui di soal tersebut. Nah, sekarang kita mau ngitung, gimana Bu ngitungnya? Nah, ini Alice ya, tadi dia mau encrypt plain text, nanti outputnya Chipper text, dikirimkan ke Bob, dan dia akan didecrypt oleh Bob. C-K modulo 26. Masih ingat nggak perhitungannya modulo itu seperti apa? Contoh saya punya ini. Use the additive chipper. Jadi istilah Kaiser Shift Chipper ini bisa kita notasikan sebagai additive chipper with key. Ini key-nya kebetulan diketahui. To encrypt message hello. Oke. Hello itu tadi H. Ya. H itu angkanya kalau di tabel value tadi itu 7.
E04, L11, 11, dan 14. Sekarang kita masuk ke konsepnya modulo. Modulo itu gimana? Tadi Q-nya diketahui 15. Oke, berarti kita hitung 07 ditambah 15. Berarti kan hasilnya 22. Modulo itu prinsipnya sisa bagi. 22 modulo 26 berapa? Saya tanya, sebelum kalian lihat di sini, kok bisa ya Bu ya 22 modulo 26 kok 22? Saya tanya sekarang, modulo itu kan prinsipnya sisa bagi. Sisa baginya 22 dibagi dengan 26, 4. masa 4? 22 dibagi 26 bisa enggak? Saya tanya dulu, 22 dibagi 26 bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau enggak bisa berarti dia punya sisa enggak? Sisanya ya bilangan itu sendiri, 22. Sekarang saya tanya, 27 modulo 26, berapa hasilnya? 1. 1. 28 modulo 26, 2. berarti 2. bisa ya? Kayak gitu ya. Jadi prinsipnya modulo itu merupakan sisa baginya. Oke. Nah, kalau 26 modulo 26 berapa? Ada sisanya enggak? 0. Ada. Artinya kenapa di sini hasilnya 0. Jelas ya? 19 modulo 26, berarti hasilnya adalah 19. Karena dia nggak punya sisa, karena dia angkanya lebih kecil daripada yang dibagi, gitu. Sama yang di bawah juga, 26 modulo 26, 0, terus ini 14 ditambah 15, 29. 29 modulo 26 berapa? 03. Gitu. Oke, jelas ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ini merupakan proses untuk melakukan enkripsi dan menghasilkan ciphertext. Berarti ciphertextnya apa? Ya ini, WTAAD. Berarti WTAAD. Nah, WTAAD ini nantilah yang akan dikirimkan oleh Alice. Jadi di kanalnya nanti yang terkirim itu bukan hello, tapi WTAAD. Jadi kita nggak tahu sebenarnya dia ngirimin apa sih? Kok ada istilah WTAAD? Nah, gitu. Ini proses untuk menghasilkan ciphertext. Nanti proses mengembalikannya gimana, Bu? Kalau tadi proses mengenkrypt itu ditambah, proses mengembalikannya itu dikurangi. Tapi WTAAD ini nanti harus dikonvert juga. Dikonvert menjadi value. Ini value-nya. Nah, begitu. Oke, gimana? Permisi, Bu. Angka 07, oh enggak. Ini dapat dari sini, Andrew. Tadi tabel yang tadi, sebentar, saya hapus dulu. Tabel yang sebelumnya tadi, tabel kesepakatan bahwa, nah, ini, A itu 00, H itu adalah 07 kan hello, H07, 04, dan seterusnya. Jadi kesepakatan kita ini, tabel acuannya shift shipper itu ini. Ya, oke ya, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Silakan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Terus sebelum ini saya sapa-sapa dulu, selamat siang teman-teman SMA. Nah, adik-adik SMA gitu ya. Selamat datang di perkuliahan Information Security and Assurance, Teknik Informatika. Jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan Introduction of Cryptography. Jadi di sini di perkuliahan kita ini kita masih masuk week kedua atau minggu kedua. Jadi kalau masih minggu kedua itu masih banyak introduction-nya. Materi sulitnya belum masuk sebenarnya. Jadi di sini masih hitung-hitungan, mengenal gimana sih caranya kita menyembunyikan suatu informasi. Contoh tadi mungkin sebagian sudah dengar gitu ya, dikit-dikit ini kita mau ngirim kata-kata hello. Nah, gimana caranya kata-kata hello ini kita sembunyikan agar orang lain nggak bisa membaca kata-kata hello. Nah, caranya kita menggunakan perhitungan sederhana, menggunakan modulo. Nah, istilahnya kalau dulu mungkin di SMA, belajarnya sisa bagi. Jadi kayak 15 dibagi 13,
sisanya berapa? 2. Berarti 15 modulo 13 hasilnya adalah 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, mungkin sambil menyesuaikan aja, ngikutin dulu enggak apa-apa. Jadi biar bisa tahu sebenarnya euforianya kuliah di teknik informatika gimana sih? Kan harusnya kalau teknik informatika tuh banyak komputer-komputernya gitu. Iya, ini karena masih introduction kita belum ke arah programming. Kita ngomongin teorinya dulu, nanti setelahnya baru kita ngomongin programming gitu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang use the additive chipper with key 15, kuncinya sama. Nah, ini yang perlu harus kalian perhatikan. Ketika kalian ingin melakukan suatu algoritma Caesar shift chipper, key yang digunakan atau kunci yang digunakan di proses enkripsi dan dekripsi itu harus sama. Kalau kalian ingin mengembalikan karakter menjadi karakter yang sesungguhnya, ke original message-nya atau ke plain text-nya. Jadi misal di enkripsi kita key-nya 15, kuncinya 15. Di dekripsi key-nya juga harus 15, jadi tidak boleh beda. Gitu ya. Jadi misal message-nya WTAAD. Nah, we apply the decryption algorithm to the plain text character by character. Dan kita coba, ya. 22. Key-nya kan 15. Kalau proses enkripsi tadi ditambah, proses dekripsi dikurangi. Tinggal 22 dikurangi 15 berapa? Modulo 26. 7. Sudah 7. Nah, ini nanti ada yang negatif. Coba. Ada yang bisa bantu jelasin enggak? 19 dikurangi 15, hasilnya 4. 4 modulo 26, oke, nggak masalah. Oke ya. Nah, sekarang negatif 15, 0 dikurangi 15 kan negatif 15. Negatif 15 modulo 26. Ayo, ada yang bisa membantu menjawab enggak? Gimana caranya negatif 12 modulo 26 itu hasilnya ini sama dengan 11. Kok negatif 12? Ini ya, negatif 15. Sorry. Mana hapusnya? Nah, negatif 15 modulo 26. Ini hasilnya bisa sama dengan 11. Ada yang bisa menjawab enggak? Gimana caranya kok bisa negatif 15 modulo 26 11? Tadi di sebelumnya 4 modulo 26 itu hasilnya adalah 4. Nah, kalau ini dia negatif. Oke. Jadi, kalau negatif itu sebenarnya modulo itu kan dia kan Caesar shift chipper ini kan prinsipnya bergeser. Gitu ya, geser 3, Q-nya 15 berarti geser 15, geser lagi 15, muter sampai ketemu angka negatif. Nah, karena muter aja, totalnya itu kalau dimulai dari 00 itu berarti total bilangannya itu ada 26, maka gimana caranya? Ini negatif 15. Negatif 15 ini, kalian ambil 15-nya aja. 15 ini ditambah berapa agar hasilnya 26? Nanti ditambah 11. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. 3 dikurangi 12. Negatif 12 modulo 26. Nah, kalau kalian lihat, 12 ditambah berapa hasilnya agar 26? Ditambah 14. Maka ketemulah O. Gitu. Jelas ya? Silakan, apakah mau ada yang ditanyakan? Hasilnya itu dia nggak akan pernah mungkin lebih dari 26 ya, hasil modulo itu. Karena bilangannya cuma 26. Prinsipnya Caesar shift chipper ini kan bergeser. Bergeser dari satu titik ke titik-titik yang lain. Karena di sini Q-nya 15, maka dia gesernya sebanyak 15 kali. 15 pertama, 15 kedua, tergantung karakter yang mau dienkripsi ada berapa. Nah, jadi nggak mungkin hasilnya itu akan lebih besar daripada 26. Pasti range-nya adalah dari 0 sampai 26. Gitu. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gitu ya untuk negatif ya. Nanti jadi kalau ada kasus-kasus negatif, kalian harus bisa
mengerjakan. Dan di sini, kalau kalian lihat, ketika kita sudah melakukan decryption, yang terjadi apa? Karakternya itu akan kembali menjadi ke original message-nya. Tadi original message-nya yang di-encrypt itu kan hello, sehingga menghasilkan ciphertext WTAAD. Nah, WTAAD sekarang kita coba mau kita kembalikan. Kalau dia dikembalikan sudah menjadi original message, jadi di-compare yang dikirim apa, yang diterima apa, oh sudah sama ya sudah. Berarti tidak ada proses memodifikasi dan lain sebagainya di situ. Oke, jelas ya. Silakan sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan berkaitan dengan Caesar shift chipper? Jadi nanti kalau ada soal seperti ini harus sudah bisa mengerjakan. Jika diketahui key-nya sekian, message-nya ini, silakan harus cepat dihitung kira-kira nanti ciphertext-nya apa. Nah, kalau saya punya ciphertext ini, nanti key-nya sekian, dicek original message-nya apa. Jadi istilah shifting dan key khusus Caesar shift chipper itu sama, ya. Oke, udah saya perjelas. Jadi nanti jangan bingung ketika ngerjakan soal, loh Bu, kok di soal itu shifting, bukan key. Itu sebenarnya maknanya sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Vinegere chipper. Ya. Jadi, selain Caesar chipper, ada metode lagi yang tradisional juga, ini menggunakan yang dinamakan Vinegere chipper. Ya, mungkin kalian sambil bisa baca gitu, apa Bu bedanya Vinegere sama Caesar chipper? Kalau Caesar chipper itu dia key-nya satu tok. Nah, kalau Vinegere chipper itu sekelompok key. Jadi key-nya misal, kalau yang tadi Caesar chipper itu key-nya cuma 15 gitu ya, 3 atau 5. Nah, kalau ini enggak sekelompok. Jadi sekelompok misal halo gitu ya. Terus dia mau di encrypt menggunakan Vinegere chipper menggunakan karakter baru loha gitu ya. Nah, itu merupakan karakter key-nya. Nah, prinsipnya sama, caranya cuman dia berkelompok gitu aja. Nah, ini contohnya ya. Proses enkripsinya rumusnya masih sama. P itu plain text ke I ditambah dengan key ke I. Dekripsinya juga sama. Ini nanti ada modulonya juga ya. Jadi jangan bingung. Ini nanti ada modulo 26. Ini juga sama. CI min KI modulo 26. Rumusnya sama. Cuman bedanya kalau yang Vinegere chipper itu berkelompok, kalau yang tadi Caesar shift chipper itu dia cuman satu tok. Contoh, we can encrypt message she is listening using 6 character Pascal. She is listening, kita pecah-pecah, 18, 07, 04, 08, dan seterusnya, sampai 06. Kalau ada yang tanya lagi, ini angka dari mana? Dari tabel yang tadi. Janjian kita tabelnya itu tadi. A itu 00, Z itu 26. Oke. Terus, Pascal. Oke. P itu 15. Oke ya. Terus kemudian A itu 00. Jadi kalau saya tuliskan ini P, ini A, ini S, ini C, ini A, ini L. Dan berulang lagi sampai karakternya habis. Loh Bu, bagaimana kalau enggak cukup? Kalau enggak cukup ya sudah seadanya aja. Jadi misal si is listening ini dia ada 14 karakter. Sedangkan key-nya itu 6 karakter. Sisanya bagaimana? Ya menyesuaikan aja. Jadi kalau ini tulis lagi, ini P, A, S, C, A, L, ini berulang lagi. P, A. Gitu. Oke ya, jelas ya. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan apakah benar hasilnya itu sama dengan yang tadi. Ini menggunakan modulo 26. Kita coba aja. 18 ditambah 15 berapa? 33. 33 modulo 26 berapa? 7. Benar kan? 33 dibagi 26, sisanya berapa? 7. Oke. 7 ditambah 0, hasilnya 7. 7 modulo 26 berapa? 7. Dan seterusnya. Nanti selanjutnya dikonversi. 7 itu H,
7 itu H, maka hasil karakter ciperteksnya ini yang di bawah HH, WK, SW, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sama, shift ciper sama vinegere ciper, cuman kalau vinegere ciper itu sekelompok karakter K-nya. Tapi kalau yang kaisar ciper cuman satu karakter atau satu key gitu. Oke, jelas ya. Silakan sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Diingat-ingat konsep modulo 26-nya ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya nyapa lagi. Tadi ada yang barusan join, kayaknya beberapa peserta dari siswa SMA. Saya sapa-sapa dulu namanya, saya tidak hafal ya. Bentar, saya cek. Sebentar. Oke, mungkin ada Bernice, Barbarossa. Ini namanya gabung apa sendiri-sendiri ya? Maaf ya. Oh, Bernice, Barbarossa, Adin, Romansa, Peti. Ini dari SMA Kemala Bayangkari 4 Waru. Oke, halo, selamat datang teman-teman. Terus ada yang dari Sidoarjo 12. Ini Nadia. Sorry, mungkin saya salah ya, mungkin pembacaannya Nadia dari SMA 1 Petra. Terus kemudian ada Savana Dalila dari SMA 1 Sampang. Ada Mahendra Giri, halo, yang jauh nih dari Balikpapan. Halo, selamat datang, selamat siang. Rahel Filia Hendra Wirja, tadi sudah ya Rahel ya, saya sapa. Terus ada Mary Febianti dari SMK SMAK Frateran Surabaya. Oke, selamat datang semuanya. Bu, untuk vinegere dan Kaiser Safe Chipper sama-sama bisa mengenkripsi, bisa. Sama, pokoknya selama dia karakternya hanya suatu huruf. Ya, Andrew, kalau karakter lain, angka, terus kemudian apa lagi? Karakter, tanda seru, alfa, bintang, itu belum. Ya, jadi karena ini memang untuk yang awal sekali masih jadul, jadi belum sampai ke arah sana. Gitu. Oke ya. Selamat datang teman-teman SMA yang baru gabung. Oke, mungkin menyesuaikan aja ya. Oke. Oke. Lebih efektif Kaisar Ciper atau Vinegere Ciper? Nah, ini pertanyaan bagus dari Felicia. Kalau kalian lihat sekarang, kalian analisis, key-nya kalau semakin banyak, semakin gampang terbobol atau semakin susah terbobol. Bandingkan dengan yang sebelumnya. Key-nya satu. Ketika ada seorang yang mau mempelajari gitu ya, mengkriptanalisis, ingin menganalisis kira-kira model menyembunyikan karakternya seperti apa. Kalau pakai key yang sama, itu orang mempelajarinya lebih mudah. Kan gitu toh. Kan dicoba-coba gitu kan pakai matematika key yang sama mana ya. Apalagi cuma modulo kan gampang. Nah, kalau satu itu lebih mudah. Sedangkan kalau key-nya banyak, maka dia akan lebih susah untuk dibobol. Makanya kan karena kalau dari sisi histori itu awal mula-mula Kaisar Shipper cuma satu, gampang. Bagi kita gampang ya, dulu orang menemukan susah. Terus habis itu sekarang ditemukan lagi vinegere ciper. Oh, ternyata bisa ya pakai key yang banyak ketika kita kembalikan. Dan hati-hati, kalian ingin menciptakan suatu algoritma kriptografi gitu ya, nanti misal lulus-lulus dari sini gitu, atau TA-nya ingin menciptakan algoritma kriptografi baru, itu harus bisa dikembalikan. Jangan sampai kalian cuma bikin enkripsinya tok nggak bisa didekrypt. Itu berarti produk gagal. Nah, gitu ya. Kita ngomongin enkripsi dan dekripsi harus bisa di-encrypt dan lalu di-decrypt. Beda kalau kita ngomongin hash function. Nanti itu saya singgung sedikit, itu nggak bisa. Dia cuma satu arah. Nah, karena memang fungsinya beda. Hanya sekedar autentikasi. Kalau yang ini fungsinya untuk menyembunyikan, benar-benar untuk menyembunyikan suatu karakter. Jadi gitu, kalau dari sisi efektif, ya pasti lebih efektif yang vinegere, karena dia lebih kuat, lebih aman. Gitu, ya. Jelas ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke. Nah,
Oke, nah sekarang kita mau kembalikan ya. She is listening using 6 karakter keyword Pascal. Ini sama lagi ya, sama dengan yang tadi. Kalau mau coba dikembalikan ya tinggal dikembalikan aja. H itu 7, C itu 15. Berarti 7 dikurangi 15, dibalik aja ya, tinggal dibalik aja kan. Kita mau ngomongin decrypt. 7 dikurangi 15 berarti berapa? Min 8. Min 8 modulo 26. Tadi caranya 8 ditambah berapa yang hasilnya 26? 18. Nah, sama. 7 min 0 dikurangi ya caranya ya. 7 modulo 26 hasilnya 7. 22 dikurangi 18, 4 modulo 26, 4 dan seterusnya. Sama persis. Maka dia berhasil dikembalikan. Ya, gitu ya caranya ya. Oke. Dan hati-hati dia sifatnya adalah repetition. Nah, jadi repetisi, jadi berulang-ulang karena memang dia itu key-nya akan menyesuaikan dengan jumlah karakter yang akan di-encrypt. Kalau karakternya 20 ya dia akan berulang sampai 20 sampai karakter terakhir. Nah, jadi nggak peduli, misal di sini si is listening, di sini cuma P sama A, ya nggak masalah. Gitu loh. Jadi nggak mesti harus sampai Pascal. Tuh, ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, Vinegar Chipper prinsipnya adalah seperti ini. Tadi sama juga ya, ini hanya ilustrasinya. Vinegar Chipper can be seen as combination of M additive chipper. Maksudnya kalau additive chipper itu yang Kaisar tadi itu cuma satu tok key-nya, yang ini key-nya dia bisa banyak. Pascal. Gitu ya, jadi di-combine. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kalau saya sih, saya pribadi enak ngitung gitu ya, jelas kalau membayangkan ini nanti akan pusing sendiri. Apalagi kalau kalimatnya panjang yang mau di encrypt gitu ya. Biasanya kalau soal apa kayak tugas banyak itu anak-anak tak suruh pakai Excel, nggak masalah gitu loh. Nah, itu akan lebih memudahkan. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya. Ini nanti akan lebih banyak teori, perhitungannya cuma sampai tadi tok. Ini konseptual saja, nanti kulit-kulitnya lah ibaratnya, nanti dalamnya Diffie-Hellman, nanti kita ngomongin simetrik, asimetrik, itu seperti apa nanti di perkuliahan berikutnya, karena kita masih masuk ke introduction cryptography. Jadi kriptografi itu dalamnya apa aja nanti akan kita bahas. Oke, Diffie-Hellman, key exchange. Jadi kalau kalian lihat dari judulnya saja, yang ditukar itu apa? Key-nya, kuncinya. Syarat kita ingin melakukan proses enkripsi, kita butuh yang namanya key. Alice butuh key. Nah, agar key-nya itu lebih secure, ibaratnya lebih rumit, tadi kalau di Kaisar, itu dia satu key-nya mula-mula. Terus di part kedua, si Vinegere, key-nya diubah, dibanyain, jadi 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang ada orang mikir, kayaknya 5, 6 itu juga nggak susah-susah amat, cuman ditambah, dikurangkan, gitu ya. Gimana kalau kita bikin hal yang berbeda, hal lagi yang unik? Gimana kalau kita key-nya kita tuker? Jadi, contoh nih, misal, kalau kalian lihat rumusnya, kalau tadi cuman ditambah, dikurangi, sekarang ini ada namanya dipangkatkan. Nah, lebih rumit lagi nih. Oke, dipangkatkan. Alice mau ngirim pesan nih ke Bob. Dia pakai A, gitu ya. Terus kemudian Bob mau ngirim pesan, balikin lagi. Dia pakai B. Nah, pertukaran itu fungsinya untuk apa sih? Agar dia berdua, jadi nanti ada istilah asimetrik sebenarnya, dia berdua antara Alice dan Bob itu biar bisa tuker-tukeran key. Jadi sebelum dia itu melakukan proses enkripsi dan dekripsi, itu dia melakukan proses yang namanya pertukaran kunci. Ya, pertukaran kunci yang dimana dia menggunakan ini insecure communication channel, channel komunikasi yang memang tidak terlalu aman. Istilahnya kenapa sih Bu ada pertukaran kunci ini nanti diterapkan biasanya di part asimetrik. Nah, asimetrik kriptografi, di mana asimetrik itu kan dia tidak sama, tidak simetris. Key yang dipakai antara si A dan si B itu beda. Nah, B agar bisa melakukan proses, A
kebalik ding, sorry. B agar dia bisa melakukan proses dekripsi, itu dia perlu kunci dari A, misal katakanlah seperti itu. Maka A harus apa? Harus menginfokan dulu ke Bob. Bob, aku itu pakai kunci ini loh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu manfaatnya. Penemunya siapa? Whitfield, Davy, and Martin Hellman. Nah, and also Ralph Michael. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi fungsinya key exchange itu hanya untuk pertukaran kunci antara Alice dan Bob. Nanti lebih jelasnya akan dibahas di asymmetric cryptography. Itu. Oke, ini contohnya nih. Nih, ada Alice, ada Bob. Oke, common pain sudah seperti biasanya gitu ya. Secret color. Nah, secret color ini berat. Jadi ada dua istilah. Ada istilah common pain itu berarti hal yang umum gitu ya. Secret color itu warna yang memang hanya diketahui oleh si Alice dan si Bob. Nah, terus di sini dia mau tuker-tukeran. Nah, ini ditambahkan ini hasilnya ini kan, ini ditambah ini kan hasilnya ini. Dia tuker-tukeran lewat public transport. Assume that mixture separation is expensive. Nah, nanti gimana cara dia bisa mengembalikan agar bisa menjadi warna yang semula. Nah, ini ada prosesnya. Agree upon to number, jadi nanti ada dua bilangan. Ini hitung-hitungannya belum saya detailkan ya, cuman yang penting kalian tahu dulu, nanti akan dibahas di RSA namanya. Ada prime number, ini 13, ada generator of P. J itu generator. 6. Alice, ini Bob, private-nya adalah 5. Private-nya adalah 4. Nah, karena judulnya adalah private, maka dia nggak akan tahu. Antara Alice ini dia tahu nggak angkanya Bob, dia nggak tahu. Bob juga nggak akan tahu namanya angkanya Alice. Nah, sekarang kita mau menghitung public key. Oke, public key ini merupakan angka yang bisa diketahui oleh Alice dan bisa diketahui oleh Bob maupun orang-orang yang lain. Menggunakan perhitungan apa? G pangkat private modulo P. G-nya tadi sudah diketahui 6. Oke. Pangkat private berarti angkanya dia sendiri. 6 pangkat 5 modulo 13 berapa? 776 modulo 13, hasilnya publiknya 2. Begitu juga dengan yang ini, 6 pangkat 4 modulo 13, angkanya hasilnya publiknya 9. Oke. Kemudian dia bertukar kunci, karena sifatnya publik. Publik berarti dia bisa tahu, orang lain boleh tahu angkanya berapa. Dia tukar-tukaran kunci. Ya. Share public key, exchange public key. Dia ngomong, angkaku publiknya 5, angkaku publiknya 4. Sekarang kalian lihat, ketika angka ini sudah ditukar dan dilakukan proses modulo, ya, 9 pangkat 5 modulo 13, hasilnya adalah 3. 2 pangkat 4 modulo 13, hasilnya adalah 3. Berarti dapat disimpulkan apa? Kamu ketika ingin melakukan proses pengiriman entah karakter, entah bilangan, hal yang secret, contoh ini mau ngirim angka 3, agar bisa sama bisa melakukan sistem ini enggak? Bisa. Dengan cara apa? Di awal kamu bikin kunci dulu 5. Gitu ya, 5 dan 4. Beda. Terus habis itu dihitung public key-nya. Ini sudah janjian ya. Aku 5, enggak janjian, sorry. Yang angka 5 dan 4 dia enggak janjian. Yang janjian itu di bagian ini. Yang generator of P. Nah, generator of P-nya ini harus sama memang. Antara si Alice dan Bob. Maka dari itu di sini dia bisa dapat nih. Angkanya nilainya adalah 3. Jadi gitu ya, kuncinya ya. Key exchange. Proses exchange-nya di mana? Di bagian public. Nah, selebihnya dia nggak boleh saling tukar-tukar informasi karena sifatnya adalah private. Oke, jelas ya? Oke. Nah, ini basic idea of cryptography. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ini ada Alice, ini masih basic idea juga ya. Ini ada Alice, ini ada Bob.
di mana Alice ingin mengirimkan pesan menuju ke Bob, maka dia harus melakukan proses enkripsi. P, K, itu artinya apa sih Bu? Plain text, key. Jadi prosesnya dia melakukan proses enkripsi plain text menggunakan key. Entah mau pakai metode apa, penulisan rumusnya gini biasanya. Sama dengan apa hasilnya? Ciphertext. Ini plain text-nya ya tadi. Nah, terus ini dikirimkan ke insecure channel. Kenapa Bu kok dikatakan insecure channel? Kalian mengirimkan sesuatu pasti orang lain itu bisa melihat. Apalagi orang-orang itu orang-orang pintar, di mana dia punya metode-metode canggih, hacker-hacker yang canggih, gitu ya, attacker-attacker. Contohnya di sini hacker yang canggih ini EV dan Mallory, adversary. Jadi dia berusaha untuk menyerang dan eavesdrop, ingin mengetahui apa sih yang dikirimkan oleh Alice dan apa sih yang diterima oleh Bob. Bob melakukan proses dekripsi, C, K aksen. Key-nya harus sama antara Alice dan Bob. Nah, gimana tahunya janjian Alice dan Bob ini nanti key-nya sama? Bisa dia menggunakan metode yang sebelumnya, Diffie-Hellman. Nah, di awal dia sembunyikan dulu. Nanti selanjutnya dia akan bikin tahu bahwa oh ternyata key-nya itu adalah ini 3 dan 3 gitu ya. Oke, secure channel dan hasilnya adalah plain text. Oke, jadi yang dapat kita simpulkan kriptografi itu apa sih basic idea-nya ini tadi. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ini prinsipalnya. Sambil saya lanjut ya, prinsipalnya kemarin juga sudah kita bahas, confidentiality, integrity, kemudian autentikasi, dan non-repudiation. Oke, confidentiality, define a set of rules that limit access or add restriction on certain information. Jadi berbagai macam rule yang membatasi akses ya terkait informasi tersebut, informasi yang ingin kalian kirimkan, yang ingin Alice kirimkan. Prinsipnya kriptografi itu prinsip yang pertama. Terus prinsip yang kedua berkaitan dengan data integritas. Integritas berarti berkaitan dengan konsistensinya seperti apa, akurasi datanya bagaimana, benar nggak sih yang dikirimkan Alice itu ini. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus authentication. Nah, authentication ini yang nanti banyak kalian pelajari di hashing function. Ini confirm the truth of an attribute of a data that is claimed to be true by some entity. Jadi maksudnya adalah pengirim itu bisa terbukti bahwa ini benar-benar Alice. Penerima itu bisa terbukti bahwa ini benar-benar si Bob. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Terus non-repudiation, ensure the inability of an author of a statement respond a piece's information to deny it. Nah, jadi ini hampir mirip sih dengan authentication. Jadi ini memastikan bahwa responnya dari author. Jadi kalau yang autentikasi dari dua arah ya, yang ini memastikan bahwa si pengirim itu, si penerima itu memang memberikan respon yang benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengirim, gitu ya. Oke. Data tipenya apa aja yang bisa dilakukan proses kriptografi ya semua data on transmit, jadi data yang ingin kalian kirimkan. Yang pertama, signal transmitted from phone conversation. Sekarang hal yang paling gampang aja, saya di luar ini. Kalian lihat ini ya, message widget media such as WhatsApp. Kalau kalian lihat di WhatsApp itu di bagian apa? Information. Itu kan biasanya pesan ini di-encrypt menggunakan bla 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 bla. Itu prinsipnya dari sini. Kamu ngirim pesan ke temenmu. Hari ini ada kuliah ISA ya, jam sekian. Sebelum lari menuju ke temenmu, itu dia melewati kanal yang kita nggak kelihatan, nggak tahu kanal dia melewati, itu nggak akan pesannya itu, kamu gini-gini, enggak. Itu pasti sudah berbeda karakternya. Nanti begitu temanmu menerima, itu di situ dia akan melakukan proses dekripsi dan karakternya akan kembali seperti yang kamu kirimkan. Gitu. Ya. Credit card, PIN number ini yang banyak ya. Jadi kriptografi ini sebenarnya semua
aplikasi bisa dimanfaatkan, cuman yang paling penting memang di perbankan. Nah, karena memang sangat ini ya riskan sekali ya di area perbankan. Message with chat media such as WhatsApp, Line, or BBM, data on end system, bisa suara, ya, video, audio, picture, bisa teks, bisa database. Sementara ini tadi kita ngomongin masih teks, ya. Nanti kalau sudah ngomongin picture, nanti kita akan belajar namanya steganografi. Kalau kriptografi masih sekedar tulisan, karakter, teks. Jadi kalau sudah ngomongin yang media kayak video, audio, itu nanti kita ngomonginnya di steganografi. Gitu. Basic term-nya tadi sudah dibahas ya, ada plain text, ciphertext, cipher, key, encipher itu berarti encrypt, decipher berarti decrypt. Kalau plain text original message, ciphertext itu merupakan message yang dikodekan, cipher itu algoritmanya, key itu kuncinya, encipher, dan decipher. Oke. Kriterianya banyak sekali ya prosesnya, mau pakai 1 kunci, mau pakai 2 kunci, atau bahkan tanpa kunci mungkin nggak Bu? Mungkin, sangat mungkin. Jadi tanpa kunci sangatlah mungkin. Ini nanti ada di beberapa metode-metode. Gitu. Type of cipher ini nanti akan kalian pelajari di ada substitution, ada transposition, ini di algoritma yang modern. Nah, kalau yang ini masih gampang-gampang ya, karena part yang introduction masih banyak teorinya gitu. Produk ini berarti dikalikan gitu biasanya, dikali, ditambah gitu ya. Diputer-puter pokoknya gimana caranya karakter ini nggak kebaca gitu loh sama orang lain. Prinsipnya intinya kriptografi itu. Dan banyak matematikanya. Proses of plain text, block cipher atau stream cipher. Jadi cipher itu ada yang sifatnya block atau stream. Tipe kriptografi, nah ini yang akan saya bahas. Cuman kulitnya aja ya, tapi ya nggak dalamnya. Ada istilah symmetric kriptografi atau secret key, berarti kuncinya terhidden. Yang tahu cuman si Alice dan si Bob. Itu simetrik. Kuncinya pun sama. Antara Alice dan Bob kuncinya sama, nggak akan berbeda. Asymmetric kriptografi itu public key. Ini dia pakai 2 kunci. Kunci yang secret dan kunci yang public. Oke, jadi kuncinya beda antara pengirim dan penerima. Oke, kok bisa ya Bu? Ya kuncinya beda, bisa kembali lagi ke karakter sesungguhnya. Nah, itulah hebatnya kriptografi ya. Matematikanya kadang itu di luar logika kita, ternyata bisa juga ya. Nah, gitu. Terus hash function. Nah, kalau hash function ini dia satu arah. Jadi ketika kita ingin melakukan proses hashing, gitu ya, namanya nanti outputnya adalah MAC, Message Authentication Code, itu dia tidak akan, atau digest gitu ya, itu nggak akan bisa kita kembali lagi ke karakter sesungguhnya. Karena sifatnya hash itu hanya untuk autentikasi, memastikan bahwa pengirimnya itu benar atau tidak. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita ngomongin simetrik. Simetrik itu prinsipnya ini ada plain text. Oke, pengirim. Terus di sini ada penerima, Alice dan Bob gitu ya. Ketika dia ingin melakukan encryption, itu key-nya sama. Makanya kenapa dikatakan sebagai simetris. Key antara pengirim dan penerima sama. Dan dia itu single key. Oke. Plain text and the cipher text having same size. Jadi size original message yang akan di-encrypt dan output cipher text-nya. Misal encryption-nya itu dia mengenkripsi teks ukurannya 28 byte. Output-nya cipher text-nya berapa? Juga 28 byte. Nah, kalau asimetrik gimana? Nanti asimetrik dia akan beda size-nya. Nah, bergantung algoritma yang akan kalian gunakan. Jadi gitu ya. Prinsip simetrik key-nya sama antara Alice dan Bob. Oke. Nah, symmetric cryptography to requirement for secure use of symmetric encryption, strong encryption algorithm.
Ya, secret key known only to sender and receiver. Jadi yang bisa tahu kuncinya cuma pengirim dan penerima. C ciphertext, P plaintext. Oke. Ini prosesnya, P to C hasilnya C. Gitu kan, EP. E itu berarti mengencrypt, P outputnya C. Decryption, D. C to P, ya, jadi dikembalikan lagi kan, C itu ciphertext dikembalikan lagi ke plaintext. Makanya kenapa di sini rumusnya DC hasilnya P. Itu. Oke ya. Fungsinya ini DEP. Itu ya. Assume encryption algorithm is known or public, therefore implies a secure channel to distribute key. Jadi, Bu, gimana caranya kok dia itu bisa tahu gitu ya, kuncinya itu secret, tapi nanti ketika dikembalikan itu dia beda. Jadi gimana caranya dia bisa tahu bahwa kuncinya itu kan secret. Ketika dikembalikan proses dekripsi, itu dia bisa tahu kuncinya itu misal katakan 5, katakan 6. Itu sebenarnya nanti itu kayak ada badan gitu loh. Ada badan yang menyimpan key, kan ada standarisasinya. Kamu misal mau pakai algoritma A gitu. Itu sudah ada standarnya. Key yang dipakai itu sekian. Key yang dipakai itu ini. Itu sudah ada standarnya. Atau kalau kalian mau mendesain algoritma lain yang lebih kompleks, kalian bisa melakukan proses share key dulu, terlebih dahulu. Share key-nya bisa menggunakan metode yang sebelumnya, Diffie-Hellman, boleh, atau pakai metode-metode yang lain. Jadi gitu ya, bisa membayangkan gimana caranya dia bisa tahu. Key-nya itu kok bisa, ibaratnya, kan secret, kok bisa tahu Alice itu pakai 5, Bob juga bisa pakai 5. Itu ada badannya sudah yang menangani itu semua. Jadi ada pihak ketiga, kayak ibaratnya library-nya gitu. Nah, gitu ya. Oke, ini simetrik kriptografi, ini K1, ini K1 punyanya Bob, dan ini punyanya Alice. Share secret key kawan. Nah, ini proses share secret key-nya, ini dia bisa menggunakan algoritma Diffie-Hellman itu tadi. Jadi sharing key yang sifatnya memang secret, tapi menggunakan algoritma Diffie-Hellman. Gitu. Nah, ini EV ini orang ketiga ya. Orang ketiga atau man in the middle yang ingin menyerang pesan yang ingin dikirimkan. Oke. Kenapa ini? Oke. Nah, ini ya simetrik kriptografi. Ini key-nya we attack at dawn. Ini plaintext-nya ini ya. Dia ngomongin plaintext-nya ini. Terus dia lakukan proses enkripsi. Ini gambarannya ya, gambarannya aja. Ilustrasinya, hasilnya outputnya ini nih, karakter-karakter yang memang kita nggak bisa baca. Gitu ya. Terus ciphertext-nya sudah terkirim, nah dia melakukanlah proses decryption menggunakan key yang sama. Hati-hati. Kata kuncinya pokoknya simetrik, key-nya sama. Maka akan menghasilkan plaintext we attack at dawn. Gitu. Oke ya, silakan apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini berkaitan tentang simetrik kriptografi. Nah, sambil ini menunggu barangkali ada yang mau tanya gitu ya. Nah, nanti metodenya Bu, ini panjang. Biasanya saya AS gitu satu pertemuan gitu ya. Ini karena prosesnya. Ini nanti yang saya bahas cuma 2 ini ya, nggak sampai yang bawah-bawah ini terlalu kompleks gitu ya, waktunya nggak nutut juga, kita cuma 1 semester gitu. DES sama AS, ini 2 metode yang nanti akan kalian pelajari. Nah, ini sudah masuk metode modern kriptografi, data encryption standard, jadi sudah ada standarnya. Metode AES itu gimana, metode DES itu gimana. Loh Bu, kalau sudah ada standarnya memungkinkan berarti hacker-hacker itu menyerang, ya memang sangat memungkinkan. Tapi dari sisi kitanya, memodifikasinya itu bagaimana, seperti apa, kan bisa. Kalian modifikasi misal DES kalian kombinasi dengan algoritma AES, AES kalian kombinasi lagi dengan algoritma katakanlah di sini RC5 gitu ya. Orang akan semakin susah gitu loh untuk menyerang data yang akan kalian kirimkan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke asimetrik kriptografi. Kalau simetrik tadi kuncinya cuma 1, kalau asimetrik ini kuncinya ada 2.
Kalau tadi kalian hanya melihat istilah secret key, kalau yang di sini kita akan melihat istilah public key. Ya, jadi dua pasang kunci yang berbeda. Public key dan secret key. Proses enkripsi dia menggunakan public key. Oh sorry, saya kebalik berarti tadi saya omong ya. Proses enkripsi dia menggunakan public key, proses dekripsi dia menggunakan secret key. Oke. Nah, public key apakah bisa ini misal Alice ya, ini Bob gitu ya. Apakah bisa Bob mengetahui public key itu isinya apa saja? Ya sangat bisa, karena memang public key itu kan sifatnya publik. Orang ketiga pun juga bisa tahu isinya publik itu bagaimana. Nah, itulah hebatnya suatu teknologi ya. Jadi, walaupun kita tahu public key-nya gimana, tapi kalau kita nggak tahu secret key-nya, kita tetap nggak akan bisa mengembalikan data tersebut. Berarti kita nggak akan bisa tahu isinya ciphertext-nya bagaimana. Jadi, asimetrik itu dua buah kunci yang berbeda, enkripsinya menggunakan public, dekripsinya menggunakan secret key atau istilahnya private key. Itu ya. Jadi ini konsep utamanya antara bedanya antara asimetrik dan simetrik kriptografi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini asimetrik kriptografi. Oke, asimetrik key kriptografi. Encryption key pasti tidak akan sama dengan decryption key karena key-nya kan beda antara pengirim dan penerima. Nah, di sini kalau kalian lihat kunci publiknya K1. Enkripsi menggunakan K1 terhadap plain text akan menghasilkan ciphertext. Oke, ini ya ciphertext outputnya. Terus kemudian dari sisi proses dekripsi, mendekrip menggunakan K2 terhadap ciphertext akan menghasilkan suatu plain text. Itu prinsipnya dari si asimetrik kriptografi. Nah, sama ya ini ya. Sebenarnya cuman ini lebih gambar, lebih animasinya aja lah, biar agak menarik sedikit gitu. Nah, ini public key. Nah, ini kan Bob. Ini kan Alice. Bob ini yang mengirim. Bob ini punya kunci dari mana? Jadi awal mulanya yang generate kunci itu Alice, penerima. Bob ngomong ke Alice, Alice aku mau kirim pesan ke kamu gitu ya. Tapi pesannya ini secret. Gimana caranya agar pesannya itu benar-benar nggak bisa dibaca orang lain? Nah, aku nggak mau pakai kunci yang sama. Maka Alice akan generate key terlebih dahulu. Key-nya yang di-generate itu langsung otomatis dua. Jadi nanti ini akan kalian pelajari di RSA. Jadi ada dua pasang bilangan prima. Nah, nanti masih ingat ya harusnya ya bilangan prima itu apa, nanti banyak matematikanya. Kalau kita sudah masuk ke RSA. Private key, dua bilangan prima. Nah, Alice yang generate dua kunci itu tadi akan menghasilkan public key yang akan dikirimkan ke Bob dan private key yang akan dipakai oleh Alice sendiri. Nah, kalau sudah sama-sama punya kuncinya, Bob punya public key, Alice punya private key, maka akan bisa dilakukan proses enkripsi yang dilakukan oleh Bob dan dekripsi yang akan dilakukan oleh Alice. Jadi seperti itu prosesnya. Metodenya apa aja, Bu? Nah, ini pun banyak sebenarnya. Cuman yang akan yang akan saya bahas itu cuman sampai RSA. El-Gamal ini tidak nututi. Ini banyak juga hitung-hitungan matematikanya. Cuman sampai RSA, digital signature ini pun juga disinggung sedikit. Di Wilhelm tadi itu aja pembahasannya cuma sampai situ. Dalamnya bagaimana karena matematikanya banyak sekali tidak nututi. Kalau dulu zaman saya kuliah itu cuma sampai kriptografi itu 1 semester. Kalau kalian ini kan ada ethical hacking-nya juga. Ethical hacking itu kan setelah UTS. Nah, jadi kalian ibaratnya kriptografi itu belajarnya cuma setengah semester. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin hash function. Oke, sebelum saya masuk ke hash, silakan ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada yang tanya, bisa semua ini ya nanti ya. Kejutannya bisa ini harusnya. Nanti ada kejutannya. Oke. Oke. Izin bertanya, Bu, tipe kriptografi mana? Pasti pakai yang
asimetrik, Mbak Felicia, ya. Jadi kalau dari sisi keamanannya pun asimetrik akan lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan dengan simetrik, karena simetrik key-nya kan sama. Kalau asimetrik kan key-nya berbeda. Cuman kalau dari sisi efektif itu kalian harus melihat dari banyak hal. Karena kalau asimetrik itu dia makan memori yang lebih besar. Kecuali kalau ini di sini disebutkan nggak ya? Bentar. Memori dan prosesor yang lebih besar ini harusnya ada ECC, elliptical curve cryptography, poin ke-6. Nah, itu dia memang ibaratnya handal gitu ya. Dia key-nya pakai 2, terus kemudian processing-nya itu dia tidak sebesar dengan metode-metode yang lain. Ini metode-metode lain kan prosesnya pangkat. Jadi sekian pangkat berapa, terus kemudian dimodulo. Kalau pangkatnya 1, 2, 3 nggak masalah. Kalau pangkatnya ratusan, ribuan, itu kan besar. Memakan proses perhitungan yang lama, processing yang lama juga. Maka kalau dari sisi efektif dilihat dari device-nya, asimetrik itu cocok untuk device-device yang processing-nya besar, prosesornya besar. Tapi kalau simetrik itu cocok untuk yang prosesornya tidak terlalu besar. Jadi banyak hal. Nanti kalau kalian sudah masuk ke IoT dan lain sebagainya itu kan ada. Nanti ada materi saya juga khusus IoT cryptography di semester ini, di week ke-7 kalau nggak salah ya. Saya lupa, itu week ke-7 itu saya bahas. Prosesor ini cocoknya pakai algoritma apa, prosesor ini cocoknya pakai algoritma apa, karena output yang dihasilkan CyberText-nya akan beda-beda. CyberText outputnya RSA dengan ECC, nah ini ada baru sebenarnya, 6 ECC elliptical curve, itu sulit sekali, rumit sekali perhitungan matematikanya, tapi dia tidak memakan memori yang besar dibandingkan dengan yang lain, karena bukan pakai pangkat bilangan prima ECC itu, menggunakan pendekatan elips, perhitungan elips itu loh. Nah, perhitungan elips gitu, curve elips. Nah, jadi itu lumayan kompleks, cuman kompleks dari sisi kita yang ngitung manual gitu kompleks, yang ngitung kan prosesor gitu ya, yang ngitung kan komputer. Nah, itu dari sisi situ memorinya enggak makan terlalu banyak. Jadi bergantung dari kebutuhan sebenarnya kalau masalah efektivitas. Tapi kalau dari sisi kekuatan, memang lebih kuat sih asimetrik kriptografi. Gitu. Oke. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke hash function. Nah, hash function itu hashing gitu ya. Mathematical transformation, semua kok matematika ya Bu? Iya, kriptografi itu matematika sebenarnya prinsipnya. Mathematical transformation that takes a message of arbitrary length and compute it a fixed length. Sifatnya fix, jadi ya misal kamu mau mengautentikasi 11 karakter, outputnya berapapun karakter yang akan kamu hash, itu outputnya akan sama. Hasilnya misal 32, ya sudah 32, 32, 32. Jadi dia sifatnya akan fixed length short number. Properties let the hash of message, ini nanti kalau hashing, itu fungsinya adalah HM, M-nya message. Gitu ya. Jadi gitu, itu prosesnya hashing. Oke. Ini tambahan lah. Nah, saya tunjukkan ilustrasinya. Ini hash function. Ini ada suatu message gitu ya. Sifatnya secret, dia mau hashing. Masuk ke fungsi hash gitu. Terus fungsi hashnya ini ingin dikembalikan lagi oleh Bob. Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Jadi di sini tidak ada proses pengembalian seperti dekripsi. Kalau enkripsi kan menyembunyikan sehingga dia bisa kembali lagi ke original message, gitu ya, melakukan proses dekripsi. Kalau ini enggak. Contohnya apa sih, Bu? Password. Contoh, Elis mau login ke akun emailnya dia. Passwordnya Elis apa? Misal passwordnya Elis adalah 1234566 gitu ya. Bob mau buka akunnya Elis. Kalau Bob nggak tahu akunnya Elis itu apa, passwordnya Elis itu apa, maka Bob maka tidak akan bisa membuka emailnya
Alice. Jadi prinsipnya hash function itu merupakan autentikasi. Ya, jadi untuk verifikasi bahwa oh ini benar-benar Alice, oh ini benar-benar Bob. Nah, jadi begitu. Itu prinsip dari hash function. Jadi dia cuma satu arah. Beda kalau dengan enkripsi dan dekripsi tadi, dia dua arah. Jadi dari proses enkripsi terus dikembalikan lagi menggunakan algoritma dekripsi. Jadi gitu. Itu yang dinamakan dengan hash function. Nanti lebih lanjut metodenya apa saja nanti akan kita bahas di part hash function. Gitu. Jadi intinya itu bedanya yang asimetrik dan simetrik dua arah, yang hash function adalah satu arah. Oke ya. Terus kita ngomongin cryptanalysis. Cryptanalysis ini hacker ya, sebenarnya attacker gitu. Apa saja sih cryptanalysis ini? Orang-orang yang get the message transmit secara ilegal. Ini nanti akan kalian pelajari setelah partnya UTS. Salah satunya adalah eavesdropper, the person who get message transmit illegally. Ini eavesdropper. Other name-nya enemy, adversary, intruder, interceptor, bad guy, attacker, hacker, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ron Rivers ini dia ngomong, sebenarnya kriptografi ini merupakan suatu komunikasi yang nantinya dibutuhkan di kehidupan yang akan datang. Makanya sekarang itu informatika kan diminta untuk belajar ini ya, karena memang nanti ke depannya kalian bekerja itu ya ini jadi security engineer gitu kan, macam-macam. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin attacker itu mode-modenya apa saja. Yang pertama, ada istilah COA. Dia bukan mata kuliah COA ya, Computer Organization and Architecture ya. Namanya adalah COA, Ciphertext Only Attack. Jadi penyerangannya dari sisi mana? Dari sisi ciphertextnya. Alice mau kirim ke Bob, yang dikirim kan ciphertext. Tapi si orang hackernya ini tadi, itu bisa menganalisis dari sisi ciphertext yang akan dikirimkan. Oh, ciphertext yang akan dikirimkan itu modelnya begini, dia bisa tahu di situ secret key-nya berapa, public key-nya berapa, dan lain sebagainya. Itu kalau memang hackernya level tingkat tinggi, level tingkat dewa gitu ya, ngerti semuanya. Kalau kalian menggunakan algoritmanya, apalagi Kaisar sama yang awal tadi ya, nah itu enggak mungkin. Makanya kan itu tadi kan masih level yang tradisional. Known Plain Text Attack, KPA. Kalau yang ini kalian tahu ya, plain text-nya bagaimana gitu ya. Jadi ini ciphertext, terus dia melakukan proses cryptanalysis, kita bisa tahu plain text-nya. Kalau plain text-nya sudah tahu, si EV orang ketiga ini, sama dia dimodifikasi. Dimodifikasi, terus dikirim dalam bentuk ciphertext menuju ke Bob. Kalau yang tadi dia cuma tahu serangannya di sisi ciphertext-nya, kalau yang di sini dia melakukan proses penyerangannya setelah plain text-nya dia tahu. Oke, plain text and matching ciphertext. Oke. Terus di sini ada lagi chosen plain text attack. Tadi known plain text attack. Ini attack ya, bukan attach ya. Sorry saya typo. Nah, ini chosen plain text attack. Jadi kalau di sini dia akan mencoba mengkombinasi plain text yang akan dia ubah, yang akan dia modifikasi. Gitu. Nah, chosen ciphertext attack. Nah, jadi sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Ini plain text-nya yang akan dimodifikasi, ini ciphertext-nya juga bisa sama dia dimodifikasi agar harapannya nanti si Bob ketika ingin melakukan proses dekripsi, karakternya nggak bisa kembali ke karakter semula, ke plain text sesungguhnya. Oke, gitu ya. Jadi ini macam-macam serangannya. Jadi tadi ada COA, ciphertext only attack, known plain text attack, terus chosen, kalau depannya C, chosen plain text attack, terus chosen ciphertext attack. Nah, jadi itu ada 4 itu tadi. Oke, sekarang ini ada brute force search. Jadi ini apa ya? Ini mirip dengan cryptanalysis, cuman di sini dia itu berusaha untuk mempelajari, gitu ya. Mempelajari dan mencoba-coba gitu, kira-kira key-nya itu yang cocok berapa ya. Nah, contoh ini key size yang dia pakai 32. Berarti number alternatif key yang akan mungkin dia coba itu sekian.
waktu yang dia butuhkan untuk per satu kali percobaan itu sekian. Gitu. Jadi si brute force search ini orang yang bertugas untuk merecognize kira-kira dari ciphertext menuju ke plain text itu key-nya berapa, waktu yang dibutuhkan berapa, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Oke, nah sudah selesai. Sampai di sini silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, sambil ini saya mau izin ke toilet dulu sebentar. Oke, ya, sorry ya, saya ke toilet dulu. Oke, ada enggak yang mau ditanyakan? Silakan. Aman ya, lancar semua ya, mudah ya. Ini enggak menutup kemungkinan yang ini ya, yang dari siswa SMA yang mau bertanya gitu, misal, Bu, informatika itu sebenarnya belajar apa sih gitu? Apakah kalau di jurusan lain di Ubaya, apakah juga belajar seperti ini? Iya. Jadi sebenarnya ini tidak dipelajari di informatika saja. Jadi kalau yang memang ibaratnya tertarik di elektro, ya silakan. Ini juga akan dipelajari. Nah, bedanya apa, Bu, di elektro dan di informatika? Materi ini gitu ya, bedanya dari sisi
sudut pandangnya. Kalau informatika kan nanti levelnya aplikasi nih, bikin aplikasi, bikin suatu sistem berbasis keamanan data. Kalau elektro, kita belajar dari sisi infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya gimana? Yang dimana kita perlu nih infrastruktur untuk keamanan data seperti ini bagaimana? Jadi gitu. Oke, silakan. Ini ada yang tanya nih. Bu, saya ingin bertanya, yang membedakan KPA dengan CCA itu untuk KPA, plain text-nya bisa dimodifikasi kembali oleh penerima. Bisa, sedangkan CCA, oh gini, KPA sama CCA ya, gini. Oke, ini dari sisi sudut pandang hackernya ya, sorry. Nah, KPA itu known plain text attack. Jadi penyerangnya itu berdasarkan apa? Apabila dia sudah tahu informasi plain text-nya melalui proses macam-macam. Dia dapat ciphertext-nya, dia dapatlah plain text-nya. Nah, dari sisi situ dia akan mencoba untuk mencocokkan. Ini kan dia ngomong nih, plain text and matching ciphertext. Dia mencocokkan. Oh, ternyata untuk mendapatkan suatu ciphertext perlu key A, B, C, D, E sehingga menghasilkan plain text seperti ini. Begitu juga dia dibalik, ketika plain text ingin diubah jadi ciphertext, dia bisa mengubah seperti ini. Nah, jadi dia dapat informasi di situ, macam-macam, key-nya, polanya, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini known plain text attack. Nah, dari sisi ini kriptoanalisis kan bisa belajar. Selain dia bisa belajar tadi informasi itu, dia juga bisa memodifikasi plain text-nya. Jadi, misal kalau saya ilustrasikan di sini, Alice mau kirim karakter halo, ya. Terus di sini diketahui nih sama EV. Dari ciphertext sama dia dikonvert jadi plain text, dia ngerti nih, pinter. Halo. Oke. Halo ya, berarti ya sama kayaknya. Nah, maka sama dia coba mau modifikasi, coba tak kirimi halo 1. Pasti dari sisi Bob, dia melakukan proses dekripsi. Ini dia nggak akan berubah menjadi halo, tapi berubah menjadi halo 1. Nah, dari sini kan dia ditengarai, ternyata di sini udah ada orang ketiga, ada hacker yang mau memodifikasi karakter yang dikirimkan oleh Alice. Kenapa hal ini harus kita jaga? Contoh sederhana itu perbankan. Saldo di rekeningmu 1 juta. Ya, terus habis itu diubah sama orang ketiga, jadi tinggal 100.000. Nah, hal yang paling membahayakan kan itu. Ini KPA. Kalau yang CCA, chosen CCA. Nah, chosen ciphertext attack. Kalau yang ini, karena dia istilahnya chosen, berarti hanya memilih sebagian saja. Berarti dia menyerang dari misal ciphertext-nya, dari halo, ya halo, ciphertext-nya jadi ini ya, A, B, D, H gitu ya, A, B, D, H. Ini kan karakter yang kita nggak bisa baca. Sama dia cuma dipilih sebagian, toh dia mau menganalisis. Sebenarnya A, B ini kalau tak ubah, tak pelajari jadi plain text itu apakah benar HO, HA. Nah, jadi gitu. Dengan begitu dia bisa memilih sebagian dari ciphertext itu bagaimana, terus kemudian memilih plain text-nya seperti apa. Jadi gitu. Nanti sama dia dari sisi hacker, ini bisa macam-macam. Dia sudah bisa belajar, dia juga bisa mengutak-atik atau mengkombinasi dari sebagian karakternya saja. Jadi misal mensisipi 1 karakter, kayak mensisipi 2 karakter, seperti itu. Gitu ya. Semoga menjawab. Silakan kalau masih belum paham, boleh ditanyakan. Jadi gitu ya, informasi berkaitan dengan information security dan assurance, karena mungkin yang baru datang juga, tadi sinyalnya sempat terganggu, jadi prinsipnya di sini kita belajar untuk gimana caranya kita bisa mengamankan suatu dan informasi, seperti itu ya. Oke, nah nanti metodenya pakai apa? Ini karena metodenya masih sederhana saja, ya baru ini aja yang dipelajari, jadi masih belum banyak. Gitu. Oke, tadi saya bilang nih, ada kejutan ya buat mahasiswa ya, untuk teman-teman SMA karena cuma sit-in, nanti ya kalau kuliah diubahnya dapat kejutan juga gitu ya, buat teman-teman mahasiswa.
kita ada short quiz ya. Saya kasih kesempatan kalian baca-baca dulu. Sifatnya open apa close? Sifatnya open. Cuman waktunya terbatas. Jadi short quiz saya ingin ibaratnya menguji dan mengevaluasi. Kira-kira setelah apa informasi yang saya sampaikan ke kalian hari ini, kalian benar-benar memahami enggak? Menguasai enggak? Nah, materi-materinya. Itu ada 10 soal. Waktu kalian 30 menit, nanti silakan dikerjakan. Ya, dibuka ULS-nya. Saya setting dulu, saya stop share dulu ya. Jadi siap-siap. Sekarang kita jamnya menunjukkan 14.35. Oke, jadi nanti ujian akan saya buka 14.50. Oke. Dan dipersiapkan, usahakan device yang kalian gunakan kameranya on. Jadi boleh pakai laptop, boleh pakai handphone, boleh pakai apapun asal dia on. Oke, kameranya. Karena kalau kameranya nggak on, ujian tidak akan bisa dimulai. Ya. Terus, sebentar. Saya buka 14.50, ya. Nanti silakan kalian attempt, passwordnya adalah ini. Untuk teman-teman SMA belum bisa join ya, mohon maaf karena memang ini akunnya khusus mahasiswa yang terdaftar di Ubaya, kecuali kalau saya pakai aplikasi Quizzes. Nah, kalau Quizzes kan bisa selama kalian punya linknya dan lain sebagainya. Karena ini kan memang harus terrecord gitu ya di Ubaya. Untuk key-nya sebentar saya share. Oke, ini key-nya. Silakan dicatat ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Di notepad. Oke. Sebentar, belum saya share. Nah, ini key-nya. Jadi nanti ada password yang harus kalian masukkan serta kameranya. Nah, kameranya harus on dan passwordnya juga dimasukkan ya. Kecil-kecilnya diikuti short quiz KPB. Itu ya. Jadi silakan nanti dimasukkan ketika kalian attempt quiz. Gitu. Oke ya. Jadi quiz akan dimulai pukul 14.50. Silakan manfaatkan waktu yang kalian punya untuk belajar. Kalau memang kesulitan atau masih ada yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan. Kita masih punya waktu berapa ini? Ini 14.38 gitu ya. Punya waktu 12 menit. Silakan apakah masih ada yang ditanyakan berkaitan materi yang tadi saya jelaskan. Boleh ditanyakan. Jadi 10 soalnya pilihan ganda semua, basic-basic semua. Saya rasa kalau kalian tadi benar-benar ibaratnya mengamati apa yang saya jelaskan, harusnya bisa mengerjakan. Itu ya, pokoknya di soal, tadi yang poin penting, kalau kalian mengerjakannya menggunakan Caesar Shift Keeper, di soal nggak ada kata kunci key-nya, berarti silakan kalian gunakan key-nya 3. Kalau di situ diketahui key-nya 5 dan seterusnya, silakan kalian gunakan. Dan kalau di soal itu istilahnya adalah shift chipper, itu artinya adalah key yang dia gunakan. Misal shift chipper of Caesar itu merupakan sebesar bla 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 3 gitu, bla 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 4. Itu berarti K-nya sama dengan 4. Gitu. Jelas ya? Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk teman-teman SMA juga boleh mau tanya, Bu, ternyata kuliah itu seperti ini ya. Ya, kita kuliah itu misal 3 SKS gitu ya. Kalau di SMA kan full gitu ya, 3 jam gitu. Enggak, kuliah itu 3 SKS paling 2 SKS gitu. Nanti sisanya ada evaluasi, bisa kuis, bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Karena ini online nggak enak ya, sebenarnya lebih enak offline gitu ya. Pasti biasanya ekspresinya anak, loh Bu kok kuis gitu, udah heboh semua. Loh Bu kok kuis, kita belum belajar dan lain sebagainya, kayak gitulah. Ya model-model seperti itu. Oke ya, silakan dicatat, nanti nggak akan saya ulangi lagi passwordnya. Oke, sudah. Kalau sudah dicatat, kita absen dulu ya, kita foto-foto dulu.
Mungkin bisa di on cam kan semua. Nah, teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa SMA yang sedang sit in. Oke. Belum saya buka ya absensinya ya. Oh, recordingnya saya stop dulu. Itu ini ada beberapa layer ya. On cam semua dulu. Sudah? Oke. Saya capture layer 1. Bentar, saya simpan dulu. Isa, oke. Oke. Kita sudah masuk week 2. Sorry. Week 2. Layer 1. Oke. Terus layer berikutnya jangan di off cam kan dulu kameranya. Oke, week 2. Terus kemudian layer berikutnya ya. Oke. Week 3. Week 3, layer 3, sorry. Layer 3. Oke, silakan ada yang ditanyakan nggak? Aman ya semua ya? Kalau nggak ada saya buka dulu ya absensinya ya. Absensi. Nah, kita KPP jam 1 sampai 15.45. Oke. Nah. Oke. Oke, sudah saya buka absensinya. Bisa ya harusnya. Silakan dicek dulu untuk mahasiswa ya. Dicek dulu presensinya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Jadi perkuliahan kita hari ini sampai sini. Jadi besok dibuat pembelajaran ya, dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya banyak kejutan-kejutan entah kuis, entah tugas, saya sering seperti itu gitu ya. Jadi silakan kalian ketika saya menjelaskan, jadi yang suka nyatet ya dicatat, yang punya recording dari laptopnya ya di record juga boleh. Pokoknya bisa jadi entah sebelum perkuliahan, entah sesudah perkuliahan akan banyak kejutan. Sebelum perkuliahan bisa short quiz-nya saya geser sebelum atau sesudah. Jadi begitu. Oke ya. Untuk teman-teman siswa mungkin ada yang mau ditanyakan kah? Atau mungkin kesan-kesannya gitu ya? Oke deh, ya udah enggak apa-apa. Oh, ayo mau tanya maksudnya apa? Tanya ke teman-temannya tadi sudah saya share pokoknya. Nah, saya nggak akan mengulangi lagi. Gitu ya. Oke, untuk teman-teman siswa, jadi semoga apa yang sudah kalian ikuti hari ini bisa bermanfaat gitu ya, bisa punya bayangan juga, oh ternyata kuliah di informatika seperti ini, oh ternyata suasana perkuliahan begini gitu ya. Kalau online mungkin nggak ada euforia yang berbeda. Kalau offline mungkin euforianya juga bisa sedikit agak berbeda. Yang harusnya biasanya pakai seragam sudah mulai pakai baju bebas kan gitu. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Sekian, terima kasih semuanya. Selamat sore, salam sehat ya semuanya.